ada dua sebenarnya filosofi tentang petanya Gunung Arjuna dan tentang tokoh-tokoh pewayangan yang ada di Gunung Arjuna. Jadi ada dua, Mas. Ada filosofi tentang Gunung Arjuna, Betul. ada tokoh-tokoh pewayangan tentang Gunung Arjuna. Oke, selamat pagi, assalamualaikum, sobat atau konco-konco merico gitu. Kali ini kita konco-konco merico, sobat merico semuanya. Nah, kali ini setelah kita absen beberapa bulan tidak konten, akhirnya kita dalam kesempatan ini kita ada, ya kalau dibilang spiritual ya tirakatan ya sekalian sambil menghibur diri karena kita sudah jalan memakan waktu, memakan biaya untuk kalau nggak didokumentasikan ke Arjuna. Sangat sayang sekali kalau kita nggak mendokumentasikan perjalanan kita sebagai oleh-oleh untuk sobat merico semuanya. Nah, pagi ini kita posisi ada di Eyang Semar. Jadi ini kita posisi pagi ini, semalam kita ngecamp di Eyang Semar dan pagi ini kita bersama Pak Yunus lagi di Eyang Semar. Mungkin pagi ini kita akan sedikit cerita gitu ya. Cerita pagi sambil ngopi gitu ya. Cerita pagi sambil ngopi. Nah, ini cerita pagi sambil ngopi di Eyang Semar. Nah, mungkin ini ya kita ceritanya ini ya membahas seputar ini ya Gunung Arjuna. Mungkin dari sudut pandang pewayangan atau apa Pak ini nanti? Sudut pandang pewayangan pastinya. Oke, karena kan kalau saya lihat kemarin mulai dari bawah itu situsnya itu ya nama-nama situsnya itu sangat familiar gitu ya. Sangat familiar untuk saya yang memang biasanya waktu saya kecil dulu itu dikasih cerita-cerita tentang pewayangan oleh bapak saya. Ada kayak Eyang Abioso, terus Eyang Sekutrem, Eyang Sakri, gitu-gitu lah. Di sini posisi kita juga di Eyang Semar. Nah, itu Pak Yunus. Mungkin saya pengen sedikit tanya-tanya menggali informasi juga ke Pak Yunus tentang cerita Arjuna dari sudut pandang pewayangan. Gitu. Jadi halo teman-teman sobat merico, saya sama Mas L, sama Mas L barista sekarang. Mas L barista. Kita berada di Gunung Arjuna. Ya, saat ini kita berada di situs Eyang Semar. Jadi ada dua sebenarnya filosofi tentang petanya Gunung Arjuna dan tentang tokoh-tokoh pewayangan yang ada di Gunung Arjuna. Jadi ada dua, Mas. Ada filosofi tentang Gunung Arjuna, ada tokoh-tokoh pewayangan tentang Gunung Arjuna. Saya akan cerita tentang masalah filosofi dulu tentang Gunung Arjuna gitu. Gunung Arjuna ini ketinggian 3.339 mdpl. Ini termasuk gunung tertinggi nomor 4. Nomor 4 kalau tidak salah di ini. Di Tanah Jawa ya. Betul, di Tanah Jawa. Yang tertinggi itu Gunung Semeru di 3.600 mdpl. Saya cerita tentang filosofi. Kalau dari petanya, kalau kita mendaki Gunung Arjuna, yang paling atas itu adalah puncak Arjuna. Puncak Ugalagil namanya. Lalu di bawah adalah Jawa Dwipa. Jawa Dwipa itu sebenarnya petanya Pulau Jawa. Jadi cerita tentang Jawa Dwipa. Nah, dalam sejarah Jawa Dwipa itu di sana terjadi pergantian zaman. Jadi ada pergantian zaman. Nah, gerbang pergantian zaman itu namanya Sepilar. Oh, Sepilar yang Sepilar itu gerbang pergantian zaman. Kalau di sini ada di pos ke-6 ya. Di pos ke-6 setelah Jawa Dwipa ada gerbang pergantian zaman. Lalu di bawah gerbang pergantian zaman dimulai. Zaman dimulai di sana ada namanya Makutoromo. Ya, pada saat zamannya di Rama Wijaya atau munculnya pemerintahan. Jadi Jawa Dwipa yang dulunya gawat kelewat-lewat itu waktu Eyang Semar menguasai Jawa Dwipa itu terus muncul pemerintahan. Masuk di dalam kitab Negara Kertagama. Di kitab Negara Kertagama ditulis di sana mulai ada pemerintahan. Nah, Makutoromo ini bagaimana seorang Rama Wijaya itu menjadi raja. Jadi memulai pemerintahan gitu ya. Menjadi raja. Nah, setelah dari Makutoromo turun lagi ke Eyang Semar. Jadi
Eyang Semar itu sebagai pamongnya para satria-satria di dalam kitab Negara Kertagama. Jadi namanya Eyang Semar namanya. Atau Sang Hyang Ismaya sebelum beliau menjadi makhluk yang diturunkan di bumi. Nah, dari Eyang Semar turun sampai paling bawah di Antobogo. Itu secara filosofi Gunung Arjuna itu petanya sebenarnya peta mulai dari keadaan tanah Jawa secara umum, lalu masuk di Spilar ada pergantian dimensi pemerintahan, Makutoromo sampai menjadi manusia sampai saat ini kita. Itu secara filosofi Gunung Arjuna. Nah, cerita dari Gunung Arjuna ini sebenarnya dari sisi pewayangan. Dari sisi pewayangan itu. Dulu ada satria namanya Arjuna. Raden Arjuna. Kegelisahan hatinya Arjuna ini menghadapi perang Baratayuda. Jadi perang Baratayuda itu perang besar di dalam kitab Mahabharata, lalu ada kitab lagi Baratayuda, perang besar. Kegalauannya Raden Arjuna ini sebenarnya dia pengen bermunajat, berdoa kepada Tuhan supaya dimenangkan. Nah, karena memang di dalam perebutan perjanjian dengan Krishna pada saat itu, dalam cerita Krishna Gugah namanya itu, dia ada perjanjian di sana, barang siapa yang mampu membangunkan Krishna pada saat itu sedang tidur, maka dia berhak mengambil pilihan pertama kali di dalam perjanjian itu. Nah, maka betul yang datang dulu pada saat itu si Duryudana. Duryudana ini datang, dia berada di kepalanya Krishna. Lalu Arjuna datang belakangan, dia berada di kakinya Krishna. Persoalannya pada saat Krishna itu buka mata, yang nampak siapa? Yang di kaki. Yang Arjuna dulu yang nampak dia, gitu posisinya di kaki. Si Duryudana protes, udah bisa lah duluan soalnya. Gitu. Tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan dia di pangkuan kepalanya. Gitu. Nah, maka terjadilah perjanjian di sana. Nah, dalam perjanjian di sana itu ada dua pilihan. Apa yang kau pilih, Anda diberikan 1000 negara. Nah, dalam perang Baratayuda Anda akan dibantu dengan 1000 negara. 1000 narpati atau 1000 raja-raja yang akan membantu perang Baratayuda. Atau Anda memilih saya. Wah, itu ceritanya itu. Apa Anda memilih saya? Nah, karena memang dari dana ini gimana ya? Dari dana ini memang nggak tahu apakah logikanya jalan atau bagaimana, secara matematis dan sebagainya. Maka dia memilih 1000 negara dan 1000 narpati atau 1000 raja untuk membantu perang. Pada saat itu artinya Arjuna akan memilih Krishna. Padahal Krishna ini sebagai sutradara dalam perang yang memegang kitab yang namanya kitab Sara. Nah, itu ceritanya. Nah, ini Arjuna galau ini. Waduh, saya melawan dengan 1000 negara. Akhirnya beliau bertapalah di gunung ini. Saking kuatnya bertapa karena kegalauan hatinya untuk memohon kemenangan dalam perang Baratayuda itu. Sampai tempat dudukannya itu naik. Tempat dudukannya naik tinggi gitu sampai hampir menjangkau langit. Gegerlah di sana. Jadi dalam bahasa pewayangan kawah condro dimuko mulak malik, apinya nggak karu-karuan, hawa panas di kayangan yang membuat resah semua penghuni kayangan gitu. Akhirnya Bathara Guru memerintahkan Naroda untuk sama Eyang Semar ini untuk mangkas. Memerintahkan Naroda sama Tejo Mantri Togok ini kakaknya Eyang Semar ini, kakaknya Ismaya, sama Eyang Semar untuk membadarkan atau membatalkan dari pertamanya Arjuna. Pertapaannya ini tadi. Yang sudah menjadi gunung yang naik sampai mendekati langit. Akhirnya dari bawah itu dengan kekuatan gunung itu dipangkas. Gunung dipangkas, Arjuna badar. Nah, gunung itu dibuang ke samping. Yang namanya sekarang adalah Gunung Wukir. Gunung Wukir yang kalau kita mau ke Batu Malang itu ada gunung di sana, itu namanya Gunung Wukir. Nah, itu dulu tempat duduknya Arjuna. Nah, itu cerita dari kenapa gunung itu dinamakan Gunung Arjuna, karena dulu tempat bertapanya Raden Arjuna dalam rangka memohon kemenangan dalam Baratayuda. Itu
Itu ceritanya akhirnya ketemu di Gunung Wukir itu tadi. Walau bisa apa itu cerita. Kalau berarti kayak Gunung Wukir itu puncaknya yang dipotong itu tadi. Yang tempat duduknya Arjuna yang naik gini. Tempat duduknya pas itu. Iya, ya seperti kita saya duduk gini, nah ini naik ini. Jadi dipotong di bawah, otomatis saya badan. Oke. Saya badan. Nah itu yang motong Tejo Mantri sama Bathara Ismaya kayak yang semarang. Nah itu cerita dari Arjuna yang dihubungkan dengan Gunung Wukir. Nah, Eyang Semar ini yang kita saat ini berada di situ Eyang Semar. Eyang Semar ini dulu sebagai pamongnya para raja-raja di pewayangan, satria-satria di pewayangan. Jadi mulai sejarahnya, kalau silsilah ya nanti Mas Arif cari silsilahnya ya. Silsilah ada namanya Sang Hyang Gana. Bathara Gana ini dewa yang simbolnya kalau di pewayangan itu gajah ya. Jadi dewa yang simbolnya gajah. Nah pada saat itu Dewa Gana ini ikuti sayembara. Ikuti sayembara untuk membuat kerajaan. Karena Bathara Guru pengen dibuatkan kerajaan di hutan Ingas namanya hutan Ingas namanya. Hutan yang gawatnya nggak karu-karuan. Maka dia bersama putranya namanya Barata, dia babat hutan Ingas itu. Dan hutan Ingas itulah yang akhirnya menjadi Hastinapura. Ngastino itu. Ya, itu karena asalnya hutan Ingas itu. Nah, atau negara Gajahoyo. Gajah Hoyo itu karena yang babat alas itu adalah Dewa Gana itu. Dewa Gana itu. Nah, Barata ini punya anak namanya Begawan Manumoyoso. Dan mulai dari Begawan Manumoyoso inilah Eyang Semar ini menjadi pamongnya. Ngemong kesatrianya gitu ya. Kesatrianya. Nah, dari Eyang Manumoyoso maka punya keturunan namanya Sekutrem. Sekutrem punya keturunan lagi namanya Eyang Sakri. Eyang Sakri punya keturunan lagi namanya Sentanu. Nah, Sentanu punya keturunan lagi namanya Eyang Polosoro. Ya, Polosoro punya keturunan yang terkenal nih ada dua nih dalam silsilah Mahabharata ya, ada dua namanya Eyang Abhiyoso sama Eyang Abhiyoso. Lalu Eyang Abhiyoso punya anak dua namanya Distorastro, yang bapaknya para Kurawa itu ya. Kurawa. Lalu yang satunya namanya Pandu Dewanata. Ini yang bapaknya para Pandawa. Masih ada satu lagi dari istri yang lain itu namanya Widura. Yang tidak nikah itu Pak ya itu ya. Nikah. Punya anak yang namanya Yutsu. Oh, Yutsu. Yutsu. Nah, nanti ada sejarah. Nah, ini. Nah, disitulah perebutan Ngastino itu. Perebutan kekuasaan dimulai itu. Distorastro pada saat itu menjadi raja dalam keadaan cacat netro ya. Cacat netro itu matanya nggak sempurna, lalu dikasihkan adiknya untuk memegang pemerintah di Hastinapura. Nah, sebenarnya memang haknya para Pandawa ya, karena waktu pada saat dia bebedak itu berburu di hutan, dia titip sama kakaknya bahwa karena anak-anaknya masih kecil, dia titipkan kerajaannya itu untuk besok diwariskan kepada anak-anaknya Pandawa. Nah, ya karena sesuatu hal terjadi perebutan kekuasaan. Akhirnya ada kitab namanya Mahabharata. Nah, inilah sejarah-sejarah. Nah, kalau kita lihat dari Gunung Arjuna ini, kalau kita masuk dari pertama pos 1 gitu ya. Nanti kita pada saat kita turun nanti kita akan lihat ya. Di pos 1 itu ada di sana Goa Ontobugo. Nah, konon karena ada simbolnya ular gitu ya. Sang Hyang Ontobugo ini ular, naga. Nah, ini juga menjadi pelindung. Jadi sebenarnya tanah Jawa kan dilindungi oleh dua. Satu ular, yang kedua itu kura-kura. Di tanah Jawa ini dilindungi oleh ular sama kura-kura. Karena ular sama kura-kura ini yang akhirnya mangkas Mahameru dari India lalu dilempar ke sini menjadi Semeru yang itu, Gunung Semeru itu. Di balik sana Semeru itu. Dan Jawa lalu Semeru itu dipangkas lagi Mahamerunya menjadi Pawitro, penanggungan atau gunung suci, itu namanya Pawitro, itu juga pangkasan dari Gunung Semeru. Nah, jadi kalau ada Ontobugo, setelah kita nanti naik di Ontobugo kurang lebih perjalanan berapa ya?
tak jam deh, 45 menit ya, 45 menit ada di daerah Tampuono. Di sana ada situsnya Sikutrem. Ada situsnya Sikutrem, lalu muncul naik lagi nanti ada situsnya yang Abioso. Yang Abioso. Oh, yang ngiri, yang Abioso. Abioso, yang ngiri. Nah, kalau kita turun lagi ke bawah, itu nanti ada sendang, namanya Sendang Kundi. Dan Kundi. Nah, dari Ontobogo sebelum masuk ke Tampuono itu ada pertigaan juga nanti ke kanan ya. Ke kanan itu namanya Sendang Madrim. Sendang Madrim. Nah, kalau orang sini namanya Batik Madrim, sebenarnya itu Madrim namanya. Madrim itu Dewi Madrim. Ini bukan Batik Madrim. Salah-salah karena Batik Madrim itu senopatinya di Palawapati pada ceritanya Tutur Tinular itu. Angling Darmo. Betul. Itu Pati Angling Darmo. Namanya Batik Madrim. Adik namanya Setiawati dinikahi sama Angling Darmo. Jadi di situ bukan Batik Madrim, tapi di situ adalah Dewi Madrim. Nah, Dewi Madrim dan Dewi Kunti itu adalah istrinya Pandu Dewanata. Yang menurunkan para Pandawa. Ya, para Pandawa. Jadi itu teman-teman ya, sebenarnya di Tampuono itu sebelum Ontobogo naik itu ada pertigaan ke kanan, itu namanya Sendang Dewi Madrim. Lumayan itu juga nempuhnya. Lalu kita naik ke Tampuono ada situsnya Sikutrem, yang Sikutrem, lalu ada situsnya yang Abioso, lalu turun ke bawah ada Sendang Dewi Kunti. Biasanya wanita-wanita itu ke Dewi Kunti. Orientasinya ke sana untuk pengobatan, awet muda, pengobatan dan sebagainya. Oke. Lalu naik ke dari Tampuono, kita masuk di pos 3, namanya situsnya yang Sakri itu. Ini kan juga Sakri. Cuma nggak diurut kayak silsilah itu ya enggak, tapi ada situsnya namanya situsnya yang Sakri. Dari situs yang Sakri kita masuk ke alas tengah ya, di alas tengah kurang lebih jarak tempuhnya sekitar 1 jam lah ya, itu sampai ke situsnya yang Semar ini. Jadi, sampai ke situsnya yang Semar ini. Nah, tempat di Arjuno ini memang sakral ya. Saya melihat hampir semua situs itu masyarakat itu memasang apa ya, bedeng tempat peristirahatan lah kayaknya. Untuk spiritual, tempat singgah, dinginnya juga luar biasa. Nah, itulah teman-teman sekalian cerita tentang Gunung Arjuno ya, tentang Gunung Arjuno dari sisi filosofi dan sisi pewayangan. Nah, saya sudah izin sama yang Semar tadi. Ya. Kita mau cerita yang supaya apa ya? Supaya generasi muda kita tahu gitu sejarah itu ya. Lalu tahulah tentang budaya nenek moyang leluhurnya. Yang kedua tidak meninggalkan kearifan lokal. Adat istiadat kita gitu. Kearifan lokal gitu. Bahkan Bung Karno pernah bilang gitu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan dan pendiri sejarahnya. Nah, itu. Jadi supaya kita tidak kehilangan jati diri, teman-teman sekalian, sobat Merico, kita harus mengenang sejarah dari leluhur dan nenek moyang kita. Karena kita ini sebenarnya bangsa yang besar. Situasi apapun sekarang ini terahnya bangsa besar. Betul. Terahnya bangsa besar. Harus percaya diri dan jangan lupa mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kaulo titah musak dermo ngembun dawuh. Jadi orang itu hanya sekedar menjalankan apa yang harus dijalankan dari ketentuan hidupnya. Oke, siap. Sehat selalu, bahagia setiap saat. Amin. Amin. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tunggu perjalanan-perjalanan kita selanjutnya.